Maka saatnya kita mendengarkan kisah Quran dari Ustaz Fazrul Ismail. Karena hari ini kita awali dengan mendengarkan berbagai macam kisah. Setelah itu kita akan mendengarkan berbagai macam tips-tips bagaimana mudah dalam menghafalkan Al-Quran. Ustaz, mohon izin, bagaimanakah interaksi Ustaz bersama dengan Al-Quran, mengawali hidup bersama dengan Al-Quran, dan bagaimana Al-Quran itu mendatangkan keberkahan untuk kehidupan Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Yang dihormati pada Ustaz Hoki, pada Ustaz Adi Hidayat sebagai guru saya di online, dan alhamdulillah hari ini muktamar ini dapat bertemu. Seterusnya kepada Presiden IMSA Mas Ria, pada Akh Zabidi, Presiden MISD, dan semua asatizah, ibu-ibu, bapa-bapa yang dihormati sekalian. Jika Ustaz Adi Hidayat bermula dengan bersama ayah di gendongan, dan akhirnya terus bersama Al-Quran. Saya bersama Al-Quran ini sebenarnya pada usia sekitar 6-7 tahun, bermula dengan alif bata itu diberikan buku oleh ayah yang menjadi pemandu lori, menghasilkan arang, ya, ambil arang, warna hitam itu sering berada di bajunya. Pada waktu itu saya tidak dapat menghargai ayah sebagai ayah, ya, kerana anak kecil bila banding dengan orang lain mungkin ada mobil gede besar, ayah tidak ada, dan orang lain mungkin ada macam-macam, saya tidak ada. Tetapi satu hari ayah membawakan satu buku, satu kitab Jawi ataupun belajar alif bata, dan itu amat saya hargai. Dan ayah tidak bercakap banyak. Saya belajar daripada situ dan mula meminati kepada Jawi, dan kemudian minat kepada bahasa Arab. Minat itu sebenarnya ayah sudah pun menyatakan, ayah saya sudah pun meninggal, ya. Ayah menyatakan pada waktu hidupnya ialah harapnya nanti kamu akan bersama dengan Al-Quran. Dan ketika di sekolah dasar, saya pergi ke sekolah agama di Johor selama sekitar 5 tahun. Kemudian mahu melanjutkan pelajaran di high school, di sekolah menengah, ya, di sekolah menengah itu untuk belajar agama. Tetapi kerana saya sudah pun masuk ke sekolah biasa, ayah sudah meminjam wang daripada sanak saudara, pinjam di sana, pinjam di sini, duit tidak ada untuk pergi ke sekolah menengah, jadi pergi sekolah biasa. Bila dapat tawaran untuk pergi ke sekolah tahfiz, kata ayah tidak mampu untuk pergi, kerana mahu hari itu sudah guna wang, kalau ini mahu dibiaya lagi, mungkin kena pinjam lagi, susah untuk ayah. Jadi saya kata tak apalah ayah, nanti saya pergi sekolah biasa, nanti harapnya bila sudah 3 tahun, harapnya boleh pergi ke sekolah agama. Tetapi bila mahu pergi ke sana, syaratnya kena ada bahasa Arab. Dan pada 3 tahun di sekolah menengah itu, di high school, saya tidak ada background bahasa Arab. Dan saya kata tak apalah, saya tidak mampu untuk pergi sekolah agama, sekolah tahfiz. Saya tunggu sampai tingkatan 5 di Malaysia, tingkatan 5 itu high school, before going to university. Harapnya nanti boleh pergi ke Al-Azhar, mahu pergi ke Al-Azhar, tengok kepada ramai ustaz yang mengajar, mahu bersama Al-Quran, bersama bahasa Arab. Rupa-rupanya sampai ke tingkatan 5 tidak boleh juga, kerana tidak ada bahasa Arab, tidak ada CJ Sanawi untuk pergi ke, ataupun ada beberapa pelajaran untuk ke Azhar. Yang pada waktu itu saya dapat tawaran ke Universiti Malaya di Malaysia. Kemudian beberapa hari selepas itu dapat telegram, ini bukan telegram sekarang, telegram zaman itu, ya, on the paper, that I was offered to do my English 1 year in Selangor. Before I was offered to go to the United States. So pada waktu itu sekali lagi saya tidak dapat pergi ke bahagian Quran dan bahasa Arab. Saya kata tak apalah, sekali lagi saya pergi ke US in chemical engineering, because my ambition was to be a doctor. Yeah. But then there's no offer to be a doctor at that time because of the recession in Malaysia. So I went to Purdue University in chemical engineering. But alhamdulillah, because of the prayer, I believe, from my mom, from my dad, I took minor in Arabic for 5 semesters. And at that time, I learned Arabic with the US Army. The teacher is Egyptian, a Muslim brother, Muslim teacher.
but the students are Muslim army, among them Muslim army who want to go to Iraq. They say that they want to bring peace to Iraq. And at that time, the first semester that I took Arabic, I want to gain A, just to cover my CGPA. That is the first intention. But Alhamdulillah, because I believe of the dua of many people when they send me to the States, I changed my intention from just to get an A towards, if they want to bring peace, they want to learn Arabic to bring peace, because they want to understand the language of the Iraqis so that they can bring peace. That is what they claim. Saya menyatakan pada diri, wah, kalau mereka belajar bahasa Arab itu dengan penuh izzah, dengan penuh kebanggaan untuk membawa keamanan, padahal itu adalah saudara saya yang akan dibunuh suatu hari nanti, saya cakap pada diri, saya tidak boleh sekadar mendapat A untuk saya nanti dapat 3 pointer, 3.5 ke atas untuk bekerja ataupun mendapat wang yang banyak. Saya mesti buat sesuatu. So I learned Arabic really hard in Purdue University, and at the time I was the president of the Muslim Student Association in Purdue. Pada peristiwa 9/11, I was in Purdue. Ramai non-Muslim coming to the Islamic Center of Greater Lafayette, and they asked me about Quran. They said certain verses in Surah An-Nisa, in Surah Muhammad, about terrorism. At that time, saya tidak boleh menjawab. As Muslim, as president of the Muslim Student Association, I cannot answer the question from the Christian, from the Jews, and ada FBI yang datang ke universiti. Dan pada waktu itu saya merasakan bahawa, wah, sudah berapa puluh tahun saya membaca Al-Quran, saya tidak boleh menerangkan ayat-ayat yang orang lain kata bahawa itu adalah ayat-ayat terorisme. Dan pada waktu itu saya merasakan saya perlu belajar bahasa Arab betul-betul. Dan when I graduated in Purdue, I went to Egypt to attend a course in the markas, in the language center over there. Dan daripada point itu sebenarnya membawa saya kepada minat kepada bahasa Arab, minat kepada Al-Quran. Dan recently in 2020, bila pandemic COVID-19 di seluruh dunia, I was invited by a TV in Malaysia untuk memberikan tadabbur 1 hour every day, every page from cover to cover, and within 2 years and 8 months we covered, done with 30 juzuk. And that is basically, I really mean it, that Allah tidak akan meninggalkan kita bersama Al-Quran, sama ada mula daripada kecil bersama Al-Quran ataupun sudah umurnya 20, 30, 40, 50, 60 tahun. As long that, oh Allah, I want to be with Quran, please guide us, please guide me. Rupanya memang Allah ini amat penyayang, memberi ruang kepada siapa saja, dan saya amat merasakan kasih sayang itu benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Ustaz Fazrul memberikan kisahnya kepada kita semua bagaimana beliau sebelum pada akhirnya mempelajari Al-Quran lebih dalam. The most important thing also to learn Arabic, because Arabic is the key to understand Quran more and more. Ustaz Fazrul, terima kasih. Meninggalkan kisah dari Ustaz Fazrul, kita menuju ke Ustaz Adi Hidayat. Before we told about the difficulties to memorize Quran, Ustaz Adi, we know that not all people memorize Quran and not all people read Quran every day. Jadi kita tanya kepada Ustaz Adi sebelum kita bahas mengenai kesulitan-kesulitan dalam menghafalkan Quran. Kenapa sih ada orang-orang yang dia adalah seorang muslim, seorang muslimah, mengakui dirinya adalah beragama Islam, namun tidak ada Quran di lisannya, tidak ada Quran di hatinya, tidak ada Quran di pikirannya. Boro-boro menghafalkan, membaca Quran saja tidak. Apa penyebab orang-orang menjadi tidak konsisten atau malas atau lalai dalam membaca atau membersamai Al-Quran? Silakan Ustaz. Baik, sebetulnya fenomena ini bukan persoalan kekinian. Di era Nabi SAW pun sudah ada yang demikian. Ya, jadi tidak semua orang-orang yang menyatakan dirinya Muslim bukan hanya mau menghafalkan Quran, untuk sekedar berinteraksi membaca Al-Quran pun itu ada yang tidak bisa melakukannya.
Dan tentunya ini tidak menjadi golongan sahabat utama, tapi kebanyakan nanti golongan orang-orang munafik. Ada golongan orang-orang yang muslim standar yang sedikit interaksinya, ada golongan orang-orang yang cinta Quran dan mengamalkan isinya. Kita masuk kepada inti persoalannya. Pertama, semua orang ini fitrah dasarnya tergerak melakukan sesuatu dengan semangat. Itu kalau ada motivasi. Anda kalau tak punya motivasi, gak akan mungkin datang ke sini. Kalau tidak ada motivasi, gak akan mungkin ikut muktamar. Orang punya motivasi kalau punya tujuan. Orang punya motivasi kalau punya harapan. Karena itulah hal pertama yang ditampilkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran adalah kemuliaan Al-Quran, sehingga yang ditanamkan pada diri kita pertama kali itu motivasinya. Bukan banyak hafalannya, bukan banyak juznya, bukan menjadi hafid, karena tak ada satu pun sahabat Nabi menghafaz Al-Quran untuk menjadi hafiz, tidak ada. Tapi karena mendapatkan motivasi kuat dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang dengan mendapati motivasi itu ternyata apa yang dijanjikan semua tercapai sebelum mereka wafat. Jadi yang kaya menjadi kaya sekali. Kaya itu ada 3 level kan ya. Kaya banget, kebangetan kayanya. Ini sampai ke level yang tertinggi, kebangetan kayanya. Kalau dia diplomat, yang kebangetan kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu kebangetan kayanya sampai sekarang itu masih ada asetnya di Madinah. Ya, kalau kita umrah masuk ke Madinah, itu di belakang hotel ada namanya Royal Inn. Di belakangnya itu ada warna merah marmer, itu ada tulisan wakaf Utsman bin Affan. Saking kebangetan kayanya, wakafnya masih ada sampai sekarang. Kemudian ada diplomat muslim, ya, di petualang hebat namanya Amr bin As. Beliau menginjakkan kaki di Afrika Utara, dari mulai Libya, membawa tukang cukurnya Nabi, wafat di Tripoli. Kemudian dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair sampai ke Syam, itu Lebanon, Palestina, Jordania, dan berhenti di Syria. Semua wilayah yang dilaluinya berubah menjadi wilayah muslim dengan fadilah Quran dan sukses sampai menempatkan Afrika Utara sebagai provinsi, ya, dari kebesaran negara Islam. Gubernurnya Musa bin Nusair, panglima hebatnya nanti ada Tariq bin Ziyad, dan nanti Tariq satu orang inilah yang memberikan kontribusi di Iberia atau Andalusia sampai punya peradaban 7 abad, ya, di Spanyol. Kembali, apa motivasi pertamanya? Yang pertama saya ingin sampaikan, dan ini nanti yang menentukan. Kalau sudah ditawarkan begini, kalau saya tawarkan Anda menolak, itu biasa. Tapi kalau Allah tawarkan Anda menolak, dipertanyakan keimanannya. Saya ulang ya. Kalau saya tawarkan sesuatu, Anda menolak, itu biasa. Tapi kalau Allah yang menciptakan kita, memberikan semua kebutuhan kita, menyayangi kita, dan Anda menolak, ada sesuatu yang salah dalam imannya. Yang pertama, Allah tampilkan dalam Al-Quran satu-satunya amalan yang memungkinkan seseorang mendapatkan kemuliaan besar dari dunia, alam kubur, sampai dengan akhirat, itu adalah Al-Quran. Saya ulangi, itu adalah Al-Quran. Saya beri contoh. Anda orang tua yang mampu berusaha menghafal Quran dan mendidik anaknya ahli Al-Quran, itu langsung diberikan kemuliaan oleh Allah saat proses hisab. Ditunjukkan, diviralkan pada semua makhluk yang dihisab. Allah ingin tunjukkan, ini makhluk spesial, beda dengan yang lain. Ini ahli Quran. Apa yang diberikan? Pertama, Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-33, paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir wa libasuhum fiha harir. Kata Allah, hei, ini ahli Quran. Kalau ada anaknya, bapak ibunya, anaknya yang hafaz, anaknya dulu, pakaikan pakaian sutra kepadanya. Berikan gelang-gelang emas, berikan jubah terindah. Setelah itu At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Kata Nabi berkata Qurannya kepada Allah, Allahumma halli, ya Allah, hiasi ahli Quran ini, bedakan dengan yang bukan ahli Al-Quran. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan mahkota di kepalanya. Lalu apa perintah Allah? Dipanggillah kedua orang tuanya. Pakaikan mahkota ini di atas kepala kedua orang tuamu,
yang telah menyalurkan doanya, peluh keringatnya untuk menjadikan engkau seorang penghafal Quran. Maka anak itu memakaikan mahkota indah bercahaya, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Belum selesai. Kata Quran, Allahumma zidhu, ya Allah tambahkan. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan pada anak itu jubah kehormatan, lalu dia menggandeng bapaknya, menggandeng ibunya, menggandeng pasangannya, membawa perwakilan semua anggota keluarganya yang beriman di belakangnya, diparadekan melewati semua pintu surga, disambut oleh semua malaikat. Pindah ayat ke Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24 dengan kalimat yang sama pembukanya dengan urutan yang detail setelahnya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada sekelompok keluarga besar kata Allah masuk surganya lewat surga Aden. Sebelum masuk Firdausnya, dia masuk. Wa man salaha min abaihim, dia gandeng bapaknya yang saleh, dia gandeng ibunya yang saleh. Wa azwajihim, pasangannya. Wa dzurriyyatihim, dia menjadi perwakilan hebat dari keluarganya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, malaikat diperintahkan untuk berbaris di setiap pintu surga. Salamun 'alaikum bima sabartum. Perhatikan kata kalimat malaikat, perhatikan di sini. Salamun 'alaikum, kata semua malaikat, selamat, selamat, selamat. Anda mendapat kebanggaan karena dimuliakan oleh Allah. Sabartum, karena Anda sabar menghafaz Quran saat di dunia itu. Karena sabar. Karena sabar. Fa ni'ma uqbad dar, sekarang silahkan nikmati keluarga besar masuk ke dalam surga. Jadi ketika akan masuk, diperintahkan membaca hafazan Quran yang biasa dihafazkan tiap waktu saat di dunia itu. Jadi semakin dibaca semakin naik, semakin dibaca semakin naik, semakin dibaca semakin naik. Saya pernah mengirimkan seorang pencerita ke Palestina. Ketika pulang, dia bercerita, dari kawan kami dia cerita, anak Palestina itu nomor 1 penghafal Quran di muka bumi. Yang nomor 2 Libya. Saya sempat tinggal agak lama di Libya, di Tripoli. Itu nomor 2 sedunia penghafaz Quran. Jadi budak-budak kecil-kecil nih, kalau sudah pukul 3, pukul 4, pukul 5, anak-anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu sudah pakai tas besar, lebih besar dari badannya, bawa mushaf kayak bawa novel itu, dia pergi ke masjid-masjid mengulang-ulang Quran. Ya, jadi kalau di Libya itu usia remaja belum hafaz Quran, dia tak punya teman. Susah punya kawan tuh, ya. Dan orang tuanya akan mengatakan, "Syekh, ajari anak saya Quran, kalau dia tak mahu atau nakal pukul saja." Ya. Di Palestina, canda anak-anak Palestina, kalau dia sudah hafaz Quran 30 juz, dia lihat kawannya budak tuh ada yang 15 juz, 20 juz, dia kata, apa dia cakap? "Nanti kalau saya di atas, saya dadahi kamu di bawah ya." Pertanyaan kita ada di mana? Kita sering mengatakan kasihan orang di sana, kasihan orang tertindas, kasihan orang di ekspansi dan seterusnya. Boleh jadi Allah ingin menunjukkan di balik penderitaan yang mereka hadapi dan kita lihat saat ini, sebetulnya mereka orang-orang hebat yang menjadi contoh untuk kita. Pertanyaannya, kita ada di mana saat mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Penghafaz Quran di dunia akan dijamin oleh Allah, rezekinya dimudahkan, hidupnya ditenangkan. Demi Allah, kalau boleh saya share sikit saja. Orang malaikat cakap sikit ya. Sikit ya, kalian. Dari ujung kepala sejak menghafal Quran sampai ujung kaki sampai hari ini saya tak pernah beli sedikit pun. Yang ada dalam badan saya saat ini Allah kasih ini. Ini juga sama ini. Koper kemarin hancur ya, tiba sini ya, hancur kopernya, barusan dapat lagi yang baru tuh. Ini kacamata ya, glasses ini, itu setiap ada model baru saya dapat kiriman, entah dari siapa kirimnya. Ya. Jam tangan juga saya tak beli. Sampai kasut pun saya tak beli nih. Kasut ni, sepatu ni saya tak beli. Ya. Jadi setiap ada sesuatu yang baru, yang susah, paling susah tuh, kalau saya dapat baru, yang lama harus saya lepas. Jadi selalu seperti itu. Di alam kubur, yang kedua, mohon maaf, sebelum itu nanti akan memberikan keberkahan pada orang tua, pada keluarga, pada kawan, dan pada tempat dia tinggal, pada negara dia tinggal. Ahli Quran, kalau benar Qurannya, saya punya ada sedikit bocah-bocah, budak-budak kecil-kecil penghafaz Quran. Saya pimpin perwakilan dari kerajaan Saudi Arabia, dari kedutaan besar, diberikan kuota untuk Amirul Hajj 500 orang berangkat haji 2018. 2/3-nya itu 70% itu mereka penghafaz Quran kecil-kecil, budak-budak. Tapi yang hafaz Quran anaknya, yang ikut haji bapaknya, ibunya, gurunya, temannya, yang tak mungkin tergambar antrian puluhan tahunnya kalau mereka menabung. Itu Al-Quran.
Jadi jangan khawatir, menghafaz Quran berdasar riset meningkatkan kecerdasan 3 kali lipat dari orang biasa. Ingin belajar apapun akan dipermudahkan. Belajar apapun dipermudah. Ada riset seorang pakar dari Maroko tinggal di London, penghafaz Quran yang benar menghafalnya akan terdapat peningkatan 3 kali lipat hafazan Qurannya karena sudah ada 52.000 kosakata memori tertanam dalam dirinya. 3, yang terakhir, di alam kubur itu terjaga keadaan jasadnya. Tidak dimakan cacing tanah, tidak habis, terjaga sampai dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengan semua tawaran ini dan berlaku untuk siapapun, tak ada tua, tak ada muda, tuan, puan, besar, kecil, semua terbuka. Saya tanya, saya tutup terakhir. Saya tanya, berapa lama Quran diturunkan? Angkat tangan. Angkat tangan. Kecil. 23 years. Right, correct. 20 years, approximately 20 years. 23 years. Boleh minta buku saya? Satu. Saya kasih hadiah. Ini tips menghafal Quran 30 juz 30 hari. Nanti kita praktekkan. Saya berikan untuk Pak Haji. Ini Pak Yusuf. Ayyuhas Siddiq. Jadi panggilannya di Quran itu Yusufu Ayyuhas Siddiq. Baik. 23 tahun. 23 tahun itu sampai Nabi usia berapa? Kurang lebih 63 tahun. Quran baru tuntas diturunkan, usia Nabi 63 tahun. Kita tak usah cakap Nabinya, karena beliau memang Nabi Rasul ditanamkan pada dirinya. Abu Bakar usia berapa? Umar usia berapa? Uthman usia berapa? Bukankah mereka juga usianya sudah lanjut ketika Quran sempurna diturunkan? Artinya Quran diturunkan untuk semua kalangan, tak ada besar, tak ada kecil. Ada orang tua ikut karantina 30 hari, ada usia 50 tahun dia hafaz Quran 40 hari 30 juz. Ada nenek 82 tahun menghafaz Quran dari cucunya. Cucunya menghafal keras-keras dekat telinga neneknya, cucunya selesai menghafal, neneknya khatam Quran 30 juz. Jadi, saya tutup, jika ingin mendapatkan semangat untuk menghafaz Quran, mempraktikkan Quran dalam hidup kita, dan nanti akan ditemukan 3 golongan ahli Quran. Di manakah kita di antara 3 itu? Yang pasti tawaran sudah diberikan, motivasi sudah disampaikan, jalan akan diberikan. Kalau dengan semua ini belum mampu mendorong kita untuk menjadi ahli Quran, dengan cara apa lagi kita mesti diberikan motivasinya? Masya Allah. Jadi di sini kita bisa mengetahui bersama-sama bahwa kalau ada sampai hari ini orang-orang yang mengaku Muslim namun tidak membaca Al-Quran atau belum mulai untuk menghafalkan Al-Quran, berarti kurang paham atau kurang tahu tentang begitu banyak keberkahan-keberkahan Al-Quran, belum paham mengenai keutamaan-keutamaan Al-Quran. Ketika keutamaan-keutamaannya sudah diberitahukan, maka ini menjadi tugas bagi kita mulai hari ini istiqamah dalam membaca dan mempelajari Al-Quran, insya Allah. Melanjutkan pembicaraan kita sebelum kembali ke Ustadz Adi Hidayat, kita menuju ke Ustadz Fazrul. Ustadz, mohon izin, Ustadz Adi Hidayat mengatakan kalau di Palestina banyak sekali orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, di Libya maupun di negara-negara Arab lainnya. Tentu sangat berbeda ketika berada di Amerika, di mana Muslim as a minority, kita adalah sebagai orang minoritas yang tentu saja tidak mudah untuk mendapatkan lingkungan. Kalau di Palestina setiap anak mungkin menghafalkan Quran. Kalau di Libya setiap anak menghafalkan Quran, maupun di negara-negara lainnya. Bagaimana dengan teman-teman semua yang tinggal di Amerika? Karena Ustadz sudah 6 tahun berada di Amerika, paling tidak kurang lebih memahami bagaimana situasi di sini. Motivasi kita sudah paham, tapi bagaimana caranya untuk bisa istiqamah bersama Quran di tengah lingkungan yang tidak kondusif untuk bersama dengan Al-Quran? Di awal tadi dikatakan ketika pembukaan, kita ini wajahnya teman-teman ini untuk anak-anak youth-nya, wajahnya wajah-wajah Indonesia namun jiwanya udah mulai mengikuti Amerika. Jadi bagaimana mengembalikan anak-anak kita atau mengembalikan diri kita kembali kepada Quran as a Muslim? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Hakim, Ustaz Adi Hidayat, pada ibu-ibu, bapak-bapak. Benar, apabila saya berada di US 4 tahun, campur 2 tahun, 4 tahun di Indiana dan 2 tahun di LA. Awalnya itu merasakan bahawa Al-Quran sudah jauh daripada saya, kerana merasakan sudah berada di US dan saya mahu pergi ke Al-Azhar itu seperti tidak ada cahaya, seperti tidak ada harapan. Saya melihat kepada ada imam di Purdue daripada Mesir, dia sudah menghafal Al-Quran dan dia kata dia ajak saya untuk menghafal Al-Quran. Walaupun sekarang ini saya bukanlah secara penuh, tetapi bila saya diajak untuk menghafal, saya kata mungkin saya fokus kepada chemical engineering. Mungkin itulah
itulah mesej daripada Allah untuk saya fokus, dan Al-Quran itu saya serahkan kepada pak ustaz yang berada di Azhar ataupun daripada Libya ataupun dari mana saja pada waktu itu. Tetapi apabila datang orang-orang yang pada peristiwa September 11 sebentar tadi, bila datang orang yang bertanya tentang perkara ayat-ayat terorisme di dalam Al-Quran, bila mereka menyatakan apa itu Al-Quran, bila saya tidak boleh menjawab, dan pada waktu itu saya tertanya apa perkara, apa mesej yang Allah sedang sampaikan. Kerana mengapa sampai ada FBI yang perlu tanya pada saya, mengapa ada orang bukan Islam yang hadir pada saya. Rupa-rupanya saya baru tahu bila berdiskusi dengan pak Arab yang ada di universiti di Purdue, then I realized that I'm not only sent here to be a student in the United States, or I'm not only to accompany my wife to do master in USC, University of Southern California, but Allah choose me to be the ambassador, untuk menjadi duta kepada agama Islam ini sendiri. Dan I need to do something. At least I can answer the question posed by those non-Muslim for me at that time. Dan daripada situ saya mula mempelajari, saya bertanya, saya cuba dapatkan cara, dan the minimum that I tried myself ialah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran untuk menjawab persoalan-persoalan in the Western countries, especially in the United States. Saya cari dan mencari, dan pada waktu itu saya juga perlu mencari tentang bagaimana Al-Quran berkaitan dengan chemical engineering. In chemical engineering, what Quran says about it, because I don't want my chemical engineering 4 years I struggle day and night. It is a waste when it is counted in the front of Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak mahu jadi begitu. Jadi saya mencari dan mencari. Daripada situlah pencarian itu, because it is kind of different. For those in the United States, we are used to understand something before we want to memorize or to capture the facts. Itu adalah kaedah di negara barat ini. Kita cuba untuk faham. In fact, for my lecturers in physics or in chemistry, they ask me to prove what's wrong with the formula available in physics or in chemistry. The formula is there. They want me to prove it. They want me to prove it if there is any loophole in the formula. So when that kind of thinking posed to me as a chemical engineer at that time, that critical thinking menyebabkan saya merasakan bahawa bagaimana untuk memastikan bahawa Al-Quran ini tetap juga relevant to me, because I don't understand at the time. Saya tak faham surah Al-Baqarah. Buat apa saya hafal kalau saya tak faham? Because in the United States, if you memorize something that you don't know, then don't memorize it. I had that mentality or paradigm. Tetapi rupa-rupanya bila mula memahami surah Al-Baqarah sedikit demi sedikit, bila pergi ke program-program seperti Muktamar, ISNA Convention, lectures by Hamzah Yusof at that time, and then later on by Ustaz Numan Alihan, then I realized, oh, this is the content, and the more I understand, much easier for me to memorize the content of the Quran. Dan sampai sekarang ini, kalau saya ulang dalam My Quran Time di TV Al-Hijrah di Malaysia, bila mula sahaja tadabbur ayat, sudah faham apa isi kandungnya, maka selepas itu bila ulang-ulang baca, akhirnya sudah dihafal ayat tersebut. Jadi ini adalah motivation for those who really buy the idea, I need to understand to memorize, combined with the technique from Ustaz Adi Hidayat. I believe that everyone right here, we are offered by Allah Subhanahu Wa Taala, and we will be shown with the how. We know the why, we will be shown with how, what's else that we want to avoid with Hafz al-Quran. MashaAllah. So Allah Subhanahu Wa Taala said, a lot of you here in America, not only for workers or for becoming students, but also as a da'i and da'iyah. Saya teringat satu ayat yang bunyinya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas mengajak manusia kepada
kebaikan mencegah manusia kepada kemungkaran. Jadi apapun profesi kita, based on apa yang beliau sampaikan tadi, Bapak dan Ibu dikirim di sini, apapun profesinya, apapun yang dilakukan adalah sebagai dai menyampaikan ayat-ayat Allah. Bagaimana kita bisa mewarnai banyak orang atau banyak hal-hal di luar sana dengan nilai-nilai Islam kalau kita sendiri tidak mempelajari panduan kita yakni Al-Quran. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu yang dihormati, yang saya kagum, seterusnya Ustaz Adi Hidayat akan menjelaskan kepada kita. Ketika seseorang mulai untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran, ada kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Mohon izin Ustaz, beberapa teman bercerita ketika membaca Al-Quran ada masa di mana dia merasa sangat susah dan bahkan mengalirkan air matanya, atau bahkan dia merasa kesal dengan dirinya sendiri karena kesulitan ayat-ayat itu melengket di dalam pikirannya. Dan masih banyak lagi. Apa sih yang menyebabkan orang pada akhirnya merasa begitu sulit dalam berdekatan dengan Quran? Silakan Ustaz. Sebentar, saya ingin sedikit buka dulu cara berpikir kita untuk menempatkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi bahkan Quran itu sendiri. Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjadi ahlinya, bukan spesifik penghafalnya. Jadi ahli Quran itu ada 3, ya. Ahli Quran ada 3. Dan ketika seseorang menjadi ahli Al-Quran, dia yang akan dispesialkan oleh Allah dengan segala kemuliaan yang diantaranya Ustaz Fazul tadi sampaikan. Kata Nabi, ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Kalau sudah jadi ahli Al-Quran, dia spesial di sisi Allah dan akan diberikan kekhususan-kekhususan tertentu. Apapun itu sesuai dengan profesi dia. Baik, ahli Quran itu ada 3. Nanti dari 3 ini kita masuk pada apa yang Ustaz Oki tadi utarakan. 1, ahli baca. Ahli baca. Disebut dengan qiraah. Qiraah itu kata perintahnya iqra, kata sifatnya qiraah. Jadi kata qara'a. Jadi qara'a itu membaca saja tanpa menuntut memahami. Yang penting bisa baca. Ya, itu ayat pertama yang turun pada Nabi, Quran surah 96 ayat 1 sampai 5 itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya ayat. Nah, nanti ciri khasnya begini. Ada orang yang paham tak? Dia tidak paham. Hafal tidak? Dia tidak hafal. Tapi dia punya keinginan dan rasa suka untuk membaca Al-Quran. One day one juice, ya. Dia hanya baca saja, baca. Ada di Indonesia itu kalau tak baca Quran sehari, budak kecil, usia mungkin 5-6 tahun. Dia kalau tak baca Quran sehari sakit dia. Sakit, tak baca Quran sehari sakit. Di kesehariannya lekat dengan Quran tapi bacaan saja. Baca. Nah, fadilahnya nanti orang yang sering membaca Al-Quran didekatkan oleh Allah dengan Qurannya, maka Quran itu akan memberikan ketenangan pada jiwanya. Jadi kalau sedang gelisah, yang sedang sulit, salah satu caranya dari Al-Quran, ambil wudhu, menghadap kiblat, buka mushaf, baca Quran. Seketika baru pegang dan buka saja, itu kegelisahan bisa hilang seketika. Itu diantara fadilahnya. Kedua, ini yang Ustaz Fazul tempuh, yaitu mempelajari secara tematik sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi tidak harus menghafaz keseluruhan. Anda profesinya apa passion yang didapati, pekerjaan apa yang dilakukan, keluarkan ayat-ayatnya, susun sesuai kebutuhannya, itu saja yang dibawa dalam kehidupan. Karena jangan dikira semua sahabat Nabi itu hafaz Quran, tidak. Nabi punya 12.000 sahabat. Izin Talgata, dari 12.000 itu lahir 38 panglima. Satu kekuatan panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi seperti Khalid bin Walid. Kapan itu bisa terjadi? Ketika turun Al-Quran. Jadi di Quran itu berisi kurikulum hidup. Saya baca cepat ya, tak usah ditulis ya, khawatir tak terikuti nanti. Tapi kalau direkam bisa diputar ulang. Contoh gini, seseorang sejak belum terlahir, sejak dalam kandungan misalnya, sebelum lahir, maka saat mulai dia tertanam di janin ibundanya sudah ada bimbingan. Usia 4 bulan sampai ke 7 bulan kalau menginginkan anaknya soleh ketika lahir, doanya apa? Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika lahir dibagi tugas, istri berikan cukup ASI saja untuk anak yang baru lahir, sampai maksimal 2 tahun laki-laki mencari ketenangan untuk istri sehingga memberikan ASI dengan baik. Quran surah kedua ayat 233.
Usia 2 tahun sampai ke menjelang balik, berikan pendidikan dini untuk dia sehingga memahamkan dia dasar pengetahuan untuk kuat bertahan ke depan. Quran surah ke-31 ayat ke-14 sampai dengan ayat 19. Di usia balighnya dia mulai mencari pelajaran, maka cari tempat-tempat yang memahamkan dia, menguatkan iman dan ilmunya untuk kembali dia mendapatkan pengetahuan yang baik. Turun Quran surah ke-9 ayat 122 dan Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Dia mulai merantau, bertemu dengan banyak orang. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Maka apa yang harus dilakukan? Jaga dirinya, jaga ketahanannya. Kalau menemukan calon pasangannya, segera lamar, berta'aruf dengannya, berikan apa yang pantas untuknya. Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Terjadi pernikahan, tuntunannya Quran surah ke-30 ayat 21. Dibagi tugasnya, ini tugas seorang suami, ini tugas seorang istri. Quran surah ke-4 ayat ke-34. Ketika suami mulai bekerja, dituntun. Pekerjaan kamu mungkin tidak biasa. Boleh jadi ada berusaha menyingkirkan, menyungkurkan, ada yang iseng. Lakukan amalan ini. Ujiannya Quran surah ke-2 ayat 214. Solusinya Quran surah ke-3 ayat 142. Rinciannya Quran surah ke-2 ayat 155 sampai dengan 157. Amalan malamnya untuk menjaga kita Quran surah ke-17 ayat 78 sampai dengan 81. Kemudian istri merawat anak di rumahnya. Kadang tidak mudah. Kadang-kadang ada anak yang sulit berkata, apa tuntunannya? Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Sampai usia suami istri 40 tahun, ada anak-anak matang di dalam karirnya. Kata Quran, jangan lupakan orang tua. Boleh jadi engkau sukses bukan karena usahamu, tapi karena ibumu yang menangis malam hari, bapakmu yang pernah keluh kesah, bapakmu yang penuh dengan keringat untuk engkau supaya sukses. Maka jika engkau punya penghasilan pertama, walaupun cuma doa, berikan untuk bapak ibumu. Turun Quran surah ke-46 ayat ke-15. Rinciannya Quran surah ke-31 di ayat ke-14. Kemudian tumbuh terus dewasa, tumbuh terus tua. Jangan dikira akan selamanya hidup. Akan tiba masa-masa berbalik seperti anak lagi. Quran surah ke-22 di ayat yang ke-5. Kemudian sampai tiba ke ujungnya, pasti akan menemui maut. Quran surah ke-3 ayat 185. Yang bawanya malakul maut. Quran surah ke-32 di ayat ke-11. Cara wafatnya kalau ingin mutmainnah, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Setelah itu menghadapi alam kubur. Masuk di alam kubur diajarkan lagi. Begini situasi kubur. Begini kalau ingin nyaman. Disampaikan sebelum wafat supaya punya persiapan. Quran surah ke-3 ayat 169 sampai dengan 171. Ditafsir lagi di Quran surah ke-2 ayat 153 sampai dengan 154. Setelah alam kubur terjadi kiamah, turun satu surah, surah Al-Qiyamah surah 75. Di situ kemudian ada hisab sampai berhenti mainnya. Mati. Kiamat mati. Di situ kemudian ada hisab untuk menentukan mau kemana. Di akhirat itu cuma dua, apakah ingin masuk ke dalam surga atau masuk ke neraka. Surga diterangkan ada 8 jenis. Yang paling indahnya surga Firdaus. Amalannya diajarkan sebelum wafat. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9-nya. Kalau ingin surga Aden, Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24-nya. Amalannya ada di Quran surah ke-35 ayat 32 sampai dengan 33-nya. Kemudian kalau ada orang-orang yang nekat ingin ke neraka, diperingatkan oleh Allah, jangan main-main. Neraka seringan-ringannya, yang paling rendah neraka itu membakar kulit sampai sehangus-hangusnya, dinaikkan 1 detiknya sampai dengan 48 hari, dicelupkan habis, dinaikkan lagi, hancur lagi. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 56. Kemudian setinggi-tingginya masuk jahanam ada 2 golongan, golongan kafir dengan munafik. Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat 140. Yang tidak masuk surga, yang belum masuk surga, tidak ke neraka, dia nunggu di tengah-tengah, namanya A'raf. Maka turun surah Al-A'raf di ayat yang ke-45 sampai dengan ayat ke-47. Semuanya ada. Masya Allah. Tidak ada. Nah, saya belum selesai. Nah, dulu Quran itu diajarkan oleh Nabi, kurang lebih begini strukturnya. Jadi Nabi tidak memaksa semua hafaz, tidak. Yang hafaz Quran itu yang mengajar dan jadi imam. Tapi yang punya profesi apapun, Anda di pebisnis, kenapa Anda tidak mengeluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran? Kita punya kelas namanya At-Taisir Learning Center. Di situ ada kelas yang seperti Ustaz Fadul sampaikan, kelas spesialisasi Al-Quran. Ada 5 golongan yang sekarang belajar di situ. Ada pebisnis, kelas bisnis. Kita ada 400, ya, 400 profesional bergabung dalam kelas bisnis. Kita keluarkan kurikulum ayat-ayat bisnis, manajemen bisnis dalam Al-Quran, detailnya di hadis Nabi. Ada lagi di antara Anda misalnya apa? Yang di militer, ada ayat-ayat militer, ada hadis-hadisnya. Diturunkan itu jadi kurikulum. Ada yang pembelajar, kenapa Anda tidak keluarkan ayat-ayat ilmu? Ada ayat-ayat cara menghafal, begini belajar yang cepat, begini supaya tidak mudah lupa, begini supaya cepat mengingat, kapan belajarnya, di mana belajarnya, seperti apa masuk ke dalam kelasnya, apa yang didapatkan, ada semua ayatnya. Tidak pernah ada satu orang pun di zaman Nabi mengamalkan ayat ini kecuali mereka jadi orang terhebat di masanya. Bahkan setelah Nabi wafat,
Apakah anda kenal Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, ya, Al-Bantani? Ya, orang-orang hebat yang menginspirasi sekarang itu mereka bermula dari Al-Quran. Bermula dari Al-Quran. Dia tak harus menghafalkan semuanya. Ada di antara kami kelas ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Karena anak bisa hebat itu karena ibunya. Suami bisa tenang itu karena ibunya. Itulah sebabnya kenapa Nabi diizinkan oleh Allah menikah dengan lebih daripada 4 istri. Rahasianya. Ya, itu yang suka nih. Karena ternyata semua istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di kaum. Nanti Yaumun Nisa saya khusus berikan untuk ibu-ibu supaya bapak-bapak merasakan. Dan itu ada pendidikan di dalamnya, ada pendidikan. Pertanyaan saya, dari sekian lama ibu hidup, pernah nggak mengeluarkan ayat tentang ibu saja di Quran? Ibu saja. Lalu ikuti itu selama hidup. Suami keluarkan ayat tentang suami, ikuti itu selama hidup. Anak keluarkan ayat tentang anak, ikuti selama hidup. Itulah tematik namanya. Orang yang bisa melakukan itu, maka turun jaminan Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Tak pernah ada orang berhimpun di majlis-majlis rumah-rumah Allah atau di rumah-rumah dia, yatluna kitab Allah. Itulah yang disebut dengan tilawah. Jadi yang pertama qiraah, orangnya disebut dengan qari. Yang kedua tilawah. Tilawah itu baca, pahami yang dibaca, amalkan yang telah dipahami. Karena itu kalau ada qari kan dia cuma baca kan? Di sampingnya suka ada terjemahkan supaya kita paham ya. Siapa namanya itu? Sari tilawah. Mungkin dulu yang pernah pertama menerjemahkan namanya Ibu Sari. Karena itu disebut Sari tilawah ya. Karena Sari itu tak ada dalam bahasa Arab ya. Tilawah saja. Saya yakin kalau Ustaz Yusuf yang terjemahkan maka jadi Yusuf tilawah. Nah itulah tematik. Yang ketiga, supaya Qur'annya itu, mohon maaf, tidak sulit untuk dibawa kemana-mana. Kalau bawa mushaf susah ya. Anda mau bisnis buka ayat riba, buka, lelah tuh penat. Kemana-mana bawa, mau ke pasar mau nawar, buka Qurannya, ada nggak ayat nawar tuh? Susah. Tanamkan Quran dalam jiwanya, bawa itu. Maka keberkahan melekat di dalamnya, maka muncullah yang ketiga. Nah mungkin pertanyaan Ustazah Oki tadi terkait yang ketiga. Terkadang ketika menghafaz Quran itu ada yang merasa, kenapa dia bisa 1 menit? Saya 1 hari tak berapa? Nah, saya sampaikan hadis Nabi, perhatikan baik-baik. Quran, hadis, riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis dari 2910. Ini rahasianya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Walam aqul alif lam mim harfun. Bal alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Wa likulli harfin 10 hasanat. Walladhi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alayhi falahu ajran. Siapa yang mau memulai menghafaz, membaca, mentilawahi Al-Quran, dijamin oleh Nabi setiap hurufnya 10. Bukan setiap amalnya. Beza kalau kita sholat nih, kita barusan sholat Isya, sholat selesai dapat 10. Tapi Quran setiap hurufnya 10. Nanti ini penting karena nanti ada sambungan di Al-Bukhari, riwayat Muslim. Di akhirat nanti amal kita tuh ditimbang begini. Nanti kalau tak percaya saat pulang tahu sendiri ya. Jadi amal kita kanan, soleh, salah kita kiri. Jadi kalau nanti yang soleh, ini akan menimbang menutup yang kiri yang salah. Tu'khadhu min hasanati wa hadha min hasanati. Jadi yang baik akan menutup yang buruknya. Ini dosa pernah gibah. Ada pahala solat tutupi gibah. Ya. Nah paling hemat itu banyak baca Quran karena mengumpul pahala. Jadi kalau masih ditimbang itu masih banyak yang tertutupi. Makanya kalau kami dulu di pesantren, santi-santi itu iseng. Kalau dia melakukan satu kesalahan, dia baca nun. Banyak dah. 1 huruf 10 kan? Dia tutup, dia masih untung 9 tuh. Jadi 10, setiap 1 huruf. Alif, lam, mim, berapa huruf? 3. Nah, itu hitung-hitungan. Nanti saya ajarkan saat kita mulai menghafal, kita ajarkan. Ternyata belum tentu 3 hurufnya. Singkatnya 3 huruf 30. Tapi kata Nabi, boleh jadi ada yang memulai tidak semudah yang lainnya. Walladhi yatata'ta, ada yang menghafal memulai baca ulang lagi. Itu baru baca. Saya beri kabar gembira ya. Saya beri kabar gembira. Kalau Anda menemukan ustaz yang mutasyaddid, yang ketat seperti itu, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah.
belajar a'udzu sampai 5 hari. Alhamdulillah. 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 Saya talaki Quran di Tripoli di Libya, mengambil satu riwayat. Orang-orang Baru yang datang dari- saya masih bersyukur karena sudah sampai alif lam mim 4 ayat. Kawan saya bismillah, hasbuk ya bunai, 20 kilo kami datang pakai taksi, nyampe ke situ bismillahirrahmanirrahim. Cukup anakku pulang dulu, besok sini lagi. Kalau Anda ya datang misalnya taruhlah dari New York ke sini untuk menghafaz Quran, lalu datang sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cukup puan, besok sini lagi. Kira-kira datang lagi tak? Berbahagialah. Kenapa? Ada 2 alasan. Satu, ketika Allah menginginkan kita terlihat seperti lambat, kaidahnya kata Nabi, jangan lihat lambatnya. Mungkin Allah ingin mengalirkan pahala dulu yang banyak kepada kita untuk menutup kekurangan-kekurangan di masa lalu memudahkan kita untuk menghafazkan ayat yang kita anggap sulit. Barangkali Anda sedang ditanya oleh Allah, kamu kemana saja kemarin? Kamu sibuk apa? Kalau di surah Al-Muzammil itu surah 33, ya 73, ayat 1 sampai dengan ayat 6 setidaknya, disindir begini, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu ya aw qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila, sampai ke ayat innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, kau ini siangnya sibuk kerja, berangkat gelap, pulang gelap, malam tidur enak pakai selimut, cita-cita masuk surga Firdaus bersama Nabi lagi. Apa amalmu kata Allah? Bangunlah sikit, baca Quran tartil walaupun sikit. Kata Quran begitu cakapnya. Ya boleh jadi dulu tuh banyak sibuknya, banyak lalainya. Sekarang Allah inginkan pahala dulu banyak lagi. Setelah banyak dapat pahala, baru Allah mudahkan sekejap saja langsung bisa hafal. Jadi dikasih pahala dulu. Jadi kalau ada orang merasa lambat dan sulit, jangan gambarkan kesulitannya. Boleh jadi banyaknya mengulang itu Allah menginginkan melimpahkan pahala dari setiap hurufnya. Itu bagian pertama. Nah ini saya kasih contoh, ada 2 orang, ibu dan anak, datang ke karantina untuk menghafaz Quran 30 hari 30 juz. Sang ibu sudah punya 5 juz, anak belum punya. Ibu pengen jadi hafizah, anak yang terserah taat pada ibu, dibawa kemudian ke karantina, dia menghafal. Anak mula kesulitan karena jarang bersentuhan dengan Al-Quran. Sulit, tapi dia ikhlas, terserah Allah mau kasih berapa. Dia berusaha mengikuti iramanya. Ibu pengen cepat hafaz. Hari ke-27, ibunya masih berjuang menghafazkan Quran 30 juz, anaknya sudah khatam 30 juz. Khatam 30 juz. Jadi terkadang Allah menghadirkan apa yang kita anggap sulit sebetulnya anugerah dari apa yang sering kita mohonkan. Ampuni dosaku ya Allah, berikan pahala kepadaku ya Allah, mudahkan aku untuk bertemu dengan Rasulullah. Allah kabulkan itu. Bukan berapa banyak yang dihasilkan, tapi berapa besar yang menjadikan kita dekat dengan Allah dari hafalan kita itu. Itu poinnya. Halo? Cukup ya? Baik, Ustadz Adi, kita sudah penasaran dan ingin sekali sebagai Ustadz Fazrul mohon izin. Ibu-ibu sudah tidak sabar bagaimana how to memorize Quran with the easy way. Kita mau bagaimana kita bisa menghafalkan Al-Quran dengan mudah, karena kita sering kali mendengar pepatah belajar atau menghafalkan Quran ketika masih kecil bagai menulis di atas batu. Anak-anak masih kecil ketika belajar Quran kok cepat sekali menghafalnya. Namun kalau sudah yang tua-tua yang sepuh-sepuh bagai menulis di atas air katanya Ustaz. Itu batu semua kalau Quran ya. Kecil batu semua. Jadi Ustaz, menulis di atas air maknanya adalah kita sudah berusaha berjuang untuk menghafal tapi kok susah sekali dalam mengingatnya. Jadi silakan Ustaz ajarkan kepada kami bagaimana cara menghafalkan tadi Ustaz katakan 5 ayat Al-Quran dalam waktu 5 menit Ustaz. 5 minutes juga. Nah, silakan Ustaz. I want to show you like a little bit example from Surah An-Naba. So we're going to try to memorize together. Okay, ready? Yes. Okay. Jadi kita coba menghafal 5 ayat Surah An-Naba. Nanti saya ajarkan, bukan saya ajarkan, mohon izin tidak bermaksud, saya berbagi. Saya akan tunjukkan dulu nanti informasi An-Naba supaya mengcover juga apa yang Ustaz Fadzul sering sampaikan. Lalu saya bikin sedikit bagan, saya tuliskan, saya tunjukkan kepada Anda. Nanti kita putar-putar sampai dengan nomornya, kita acak, kemudian kita sampaikan 5 menit saja. Siap? Ready? Ready. Oke, pelan-pelan. Surah apa namanya? Surah An-Naba. Surah ke-78. Saya tuliskan dulu Quran. Belum mulai ya, saya tulis dulu ya. Surah An-Naba.
Surah ke-78. Surah ke berapa? 78. Turunnya di Mekah sebelum hijrah. Turun di mana? Mekah. Oke, surah apa? Surah ke berapa? 78. Baik, turun di mana? Mekah. Oke, jumlah ayatnya 40. Berapa jumlah ayatnya? 40. Kita ambil 5 saja ya. Teruskan 1, teruskan 2, 3, 4, 5. Pelan-pelan. Nanti kalau habis ini pun ke Al-Baqarah jadi gampang. Ini Amma. Baik. 1, saya tuliskan Amma. Baca. Baik. Singkatan dari Amma yatasaalun. Apa? Amma yatasaalun. Nah, sebelum kita hafal pastikan dulu. 1, Amma yatasaalun. Apa? Amma yatasaalun. Oke, baik. 1 ya, ingat ya. 1 apa? Am. 2, an. 2 apa? Anin naba'il azim. Apa? Baik. 2 apa? Baik. 3, perhatikan baik-baik. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Satu apa tadi? Amma yatasaalun. 2, 3, 3, 4. Kalla. Kalla saya'lamun. Baik. Nomor 5 paling gampang diulang. Thumma kalla. Thumma kalla saya'lamun. Baik, perhatikan. Lihat 1, 2, 3, 4, 5. Lihat paling ujung dulu, paling gampang yang agak sama-sama. 4 kalla. Kalau ada 4 berarti apa? Kalla saya. 5 yang mirip-mirip apa? Thumma. Baik, tinggal 1 apa tadi? 2, 3, 4, 5. Ya. Ini 1 dan 2 kiri atas. Apa namanya? 1 dan 2 di mana posisinya? 3 dan 4 kiri tengah. Baik, 5 tengah agak ke bawah. 1 dan 2 Kiri atas. 3 dan 4 5 tengah agak ke bawah. Baik, yuk kita mulai menghafal ya. Lihat baik-baik, kita hitung dari sekarang. Alright, 5 minutes starting from now. 1. Amma. 1. Amma yatasaalun. 2. Anin naba'il azim. 1. 2. 1. 3. Alladhi hum fihi mukhtalifun. 3. Yang paling gampang 4. Baik, 5. Oke, 5. 4. 3. 2. 1. Baik, lihat tangan saya. 3. 5. 1. 2. Baik, posisi yang kiri atas nomor berapa? 1, 2. Ayat 2 bunyinya apa? Ayat 5 bunyinya apa? Posisinya di mana? Surat apa itu? Ada berapa ayat? 40. Surat nomor berapa? 78. Turun di mana? Ini apa bunyinya?
Ada ini kosong tuh. Anda hanya butuh 1 menit setengah untuk menghafalkan itu. Di mana Anda selama ini? 1 menit setengah loh. 5 ayat dengan posisinya, dengan nomornya, dengan nama suratnya, turun di mana, berapa jumlah ayatnya. Kurang lebih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sedikit aja. Saya kalau hafalan dengan anak-anak penghafal itu sudah pakai nomor sekarang. Nanti kita akan share. Gratis sebetulnya ada daftar. Kita punya namanya At-Taisir Learning Center. Itu online. Kita ada cabang di 19 negara. Kita online. Ada 100 musyrifah. Anda daftar dapat paket gratis semuanya. Itu nanti ada bukunya, ada menghafal itu sama desainnya dengan peta Qurannya. Jadi nanti kalau hafalan itu tinggal nomornya saja. Seperti begini misalnya kalau ditanya, Ustaz Adi nomor pecinya berapa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Kalau nomor sepatu, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kalau nomor baju berapa? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati. Anak berapa? Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istri berapa? Alif lam. Ada rencana poligami? Sadaqallahul azim. Masya Allah, kita boleh berikan tepuk tangan untuk Ustaz Adi Hidayat. Jadi ada banyak cara dan metode orang dalam menghafalkan Al-Quran. Hari ini kita mendapatkan sesuatu yang baru. Kalau teman-teman ingin menghafalkan Al-Quran, berikut nomor-nomornya. Dan biasanya kalau dengan nomor-nomor seperti itu, nanti kalau disuruh baca dari bawah ke atas itu bisa ya Ustaz ya? Ini kita buktikan aja. Kita buktikan. 5 4 3 2 1. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat kita? Wah. Jadi makin semangat untuk ibu-ibu semua dan bapak semua untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi kita udah tahu rahasianya Ustaz Adi. Jadi untuk besok-besok saya maupun teman-teman lainnya karena sudah paham mengenai rahasia beliau, kita bisa mengikuti jejak beliau insya Allah. Sudah paham panjang-panjang bagaimana? di sini nomornya dan bisa dibolak-balik insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita menghafalkan Al-Quran. Sudah diberikan caranya, metodenya. Jadilah Ustaz Adi Hidayat berikutnya, insya Allah. Insya Allah. Baik, setelah dari Ustaz Adi Hidayat kita menuju ke Ustaz Fazrul. Beliau tadi mengatakan dengan profesi atau dengan profesional beliau dalam bidang engineering. Mari kita lihat Ustaz, apakah ada pengalaman-pengalaman tertentu ayat-ayat Quran yang mana saja yang relate dengan apa yang Ustaz jalani pada saat ini, dan apakah ada cerita-cerita menarik yang berkaitan atau berkenaan dengan ayat-ayat Quran beserta dengan pekerjaan atau dengan profesi yang Ustaz jalani. Tafadhol Ustaz.